Sama saya umpamanya, ada satu orang ustadz yang buat pesta pernikahan, dicampur aduknya antara kebaikan dan kebatilan, antara hak yang batil dicampur. Umpamanya ya pagi hari dia buat tahlilan, buat doa, buat zikir, buat khataman Al-Quran. Siang harinya dintam band. Oh, dintam. Kalau ulama yang buat, apa tanggapan orang awam? Ustadz itu aja buat tak apa-apa. Nah, kata dia kan macam itu kan, tak apa-apa. Tapi kalau orang awam yang berbuat, biasa aja. Masyarakat biasa aja menuju. Tapi ketika orang alim berbuat, oh langsung jadi barometer. Ngeri-ngeri sedap juga jadi ulama nih, bukan main-main. Ustadz pakai celana pendek umumnya kan. Kata kita, tak mungkin kita menganggap, alah tak apa-apa tuh, tak mungkin macam itu. Mesti kita akan menjadikan barometer. Begitu kita kena tegur dengan orang, dosa tuh nampak lututnya. Di kawan nyakap, ustadz tuh hanya biasa ceramah, dia pakai macam itu. Kan? Ini jadinya bahayanya luar biasa sekali. Tapi jangan pula kita berburuk sangka kepada para ulama. Bisa jadi dosanya itu diampuni oleh Allah. Lah kalau saya belum tentu, belum dapat jaminan lagi. Kalau ulama berbuat macam itu, bisa jadi Allah ampuni dosa dia. Karena dia ini sudah susah payah menuntut ilmu. Mungkin sesekali dia pakai celana pendek. Karena apa? Karena celananya mungkin basah semuanya atau kotor semuanya. Bisa jadi buat alasan seperti itu. Ataupun untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perkara ini salah. Bisa jadi seperti itu. Akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kita, orang awam, ya Allah, dapat dari mana kita? Nah, doa dari penduduk langit tak dapat, doa dari penduduk bumi juga tak dapat, dari ikan-ikan yang ada di laut pun tak ada itu. Kalau ulama dapat. Nah, kita nak berbaik sangka dengan para ulama. Cuma ulama jangan pula terbalik. Nah, pesan saya seperti itu tadi. Ya namanya ulama itu seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Dia takut kepada Allah, melanggar peraturan-peraturan Allah itu takut. Di dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi salasun. Waladun sholih yad'u lahu wa shadaqatun tajri yablughuhu ajruha wa ilmun yu'malu bihi min ba'di. Kata Nabi, sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki setelah dia meninggal dunia itu ada 3. Pertama, anak yang soleh yang akan mendoakannya. Yang kedua, sedekah jariyah yang pahalanya akan didapat olehnya, akan sampai kepadanya. Dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu diajarkan oleh manusia, kemudian manusia mengamalkan ilmu itu. Jadi pahalanya akan mengalir terus menerus ilmu yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Nabi juga telah menyampaikan, man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amil. Kata Nabi, orang yang mengajarkan satu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Orang yang mengajarkan satu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Umpamanya, Bapak Ibu jamaah sekalian mengajarkan kepada anaknya tentang sholat, takbiratul ihram yang betul tuh nak gini diajonyo, baca Fatihah yang betul tuh nak gini, diajarkannya. Kemudian ilmu itu diamalkan oleh anaknya, maka pahala anak mengerjakan apa yang telah diajari oleh orang tuanya itu akan didapat oleh orang tuanya. Seorang guru umpamanya mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya, dia amalkan kebaikan itu, maka seluruh kebaikan yang dibuat oleh muridnya itu akan didapat oleh guru itu sendiri. Nabi sampaikan, la yanqusu min ajril amil.
Bukan berarti terus seorang guru atau seorang yang mengajari satu ilmu terus diamalkan oleh orang lain, orang yang mengamalkan ini tadi berkurang pahalanya karena dikasih oleh guru. Tidak. Kata Nabi, tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Jadi orang yang mengajari satu ilmu kepada orang lain, kemudian ilmu itu diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti dia mengamalkan ilmu itu sendiri. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Ini beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita ini malas menyampaikan apa yang sudah kita tahu. Ajarkan kepada orang, urusan orang enggak tak enggak, nah itu urusan nantilah. Mungkin dari 100 yang kita sampaikan kepada orang, dia amalkan 3 atau 4, itu sudah luar biasa. Pahalanya akan terus kita dapatkan. Sampai kapan? Sampai orang itu tidak mengamalkannya lagi. Sampai ilmu itu tidak diamalkan lagi. Selama ilmu yang kita ajarkan ini diamalkan oleh manusia, maka terus pahalanya akan kita peroleh. Jadi ini perlu kita sampaikan apa yang kita tahu. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Walaupun kita tahunya cuma 1 ayat, sampaikan. Apa yang kita tahu, sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, inni lastu kulla kalamil hakim ataqabbal, walakinni ataqabbalu hammahu wa hawahu, fa in kana hammuhu wa hawahu fi ta'ati ja'altu somtahu hamdan li wa waqaran wa illam yatakallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, tidak semua perkataan orang yang bijak itu diterima oleh Allah. Tidak semua perkataan orang bijak itu, orang alim itu, perkataannya tidak semuanya diterima oleh Allah. Walakinni, tetapi ataqabbalu hammahu wa hawahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima berdasarkan niat dan keinginannya. Dia menyampaikan ilmu ini untuk apa? Niatnya menyampaikan itu untuk apa? Kalau untuk dapat perhatian satu orang gadis umpamanya, ya dia dapat gadis itu. Dia umpamanya menyampaikan ilmu untuk dapatkan gaji sebulan 3 juta, ya dia dapat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima semua perkataan dari ahli hikmah, dari orang alim itu. Tidak semua perkataan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dengan niat dan keinginannya. Apabila keinginannya, niatnya itu semata-mata untuk mentaati perintah Allah, dia lakukan itu, dia sampaikan ilmu itu, dia ajarkan ilmu itu semata-mata karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu, kata Nabi, diamnya saja sudah seperti mana orang berzikir. Diamnya dia itu seperti mana orang yang berzikir. Apalagi kalau dia menyampaikan ilmunya, Masya Allah, lebih besar lagi pahalanya. Diamnya dia saja itu seperti berzikir pahalanya. Jadi kalau orang yang biasa mengajari manusia dengan kebaikan-kebaikan, menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerjakannya itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia diamnya itu seperti zikir. Dia berpahala seperti mana orang yang berzikir. Lah, ilmu yang disampaikannya itu, Masya Allah, pahalanya lebih besar lagi. Maka penting betul bagi kita nih untuk berazam, berniat. Yang sudah saya punya ini, ilmu yang sudah saya ada, yuk kita ajarkan sama-sama, kita sampaikan sama-sama, saling sampai menyampaikan, agar kita ini diamnya saja sudah seperti orang yang berzikir pahalanya. Di dalam riwayat yang lain,
Innallaha ta'ala qala abusul ilma fi akhiriz zamani hatta ya'lamahu ar-rajulu wal mar'atu wal 'abdu wal hurru was saghiru wal kabiru fa idza fa'altu dzalika bihim akhadtuhum bihaqqi 'alaihim.